Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Di layar Pagi. kalian munculnya apa itu? Di layar kalian masih gambar-gambarmu? Apa berganti gambar Masih. kalian? Iya, Pak. Oh. Mikrofonnya di off kan dulu. Yang baru datang mikrofonnya off kan dulu. Ya. Oke, hari ini Pak Udi mau menjelaskan tentang materi yang kemarin, tapi sebelumnya Pak Udi informasikan bahwa Pak Widi dari tadi malam sudah memberikan gambaran atau beberapa pengumuman, bisa dilihat di tugas kalian. Di materi awal, di tugas-tugas kalian, Pak Widi sudah share di situ tugasnya apa saja. Terus yang belum mengerjakan siapa, ada di situ semua, ya. Di tugas praktikum, di tugas kuis, ya, sudah Pak Widi infokan. Nanti bisa dilihat yang perbaikan yang belum siapa, yang kuis yang belum siapa, ya. Sekedar informasi, Pak Widi juga di situ share tentang tutorial. Ada 2 tutorial, yang satu tutorial dalam bentuk PDF, yang satu tutorial dalam bentuk link YouTube, ya. Nanti coba dilihat. Bagi yang belum mengerjakan tugas-tugas, di link YouTube itu Pak Widi menerangkan proses cara bergabung di tim, cara mengerjakan tugas dari proses awal sampai akhir, ya. Terus cara melihat pengumuman di akun masing-masing kalian, ya. Nanti dilihat YouTube-nya cukup panjang, Pak Widi tak sempatkan untuk merekam, ya. Sehingga apa yang Pak Widi sampaikan bisa hari ini bisa kalian serap, ya. Hari ini bisa kalian serap. Oke, langsung aja Pak Widi hanya mengingatkan tugas yang kuis yang belum, ya. Tugas kuis yang belum seperti ini: Andre Yuransa, Agus Pras, Ahmad Nova, Bagus Dwi, yang ada di data ini itu sudah Pak Widi share di pengumuman, ya. Sudah Pak Widi share di pengumuman dengan nama, ya, dengan nama judul pengumumannya adalah tugas perbaikan, ya, info terbaru Selasa 20 Oktober. Di situ Pak Widi menuliskan pengumumannya penting, tugas perbaikan dan tugas offline. Kalian bisa download atau membuka PDF-nya, ya, daftar tugasnya yang belum apa. Dan nanti muncul ini, ya. Misalnya nanti kamu buka yang Pak, saya belum perbaikan yang yang bukan kuis tapi yang langkah kerja. Nanti munculnya ini, ya, ini langkah kerja, ya. Adipito ada di sini membuat langkah kerja belum, ya. Nanti di tutorialnya Pak Widi sudah ada semua itu, ya, sudah Pak Widi share semua. Jadi nanti tolong bisa dilihat, ya, di link YouTube-nya. Pak Widi ngasih tugas apa, itu ada di semua, ya. Ada semua di tugas-tugas kalian, ya. Di YouTube itu Pak Widi tunjukkan aja sebentar di link YouTube-nya. Di link YouTube-nya yang Pak Widi share itu seperti ini. Nanti bisa kalian samakan dengan yang Pak Widi infokan, ya. Di channelnya Pak Widi, channel YouTube untuk M1 itu ini, untuk M3 itu ini, ya. Nah, nanti bisa dilihat video tutorialnya ini. Ini berisi proses-proses bagaimana, ya, proses-proses bagaimana cara Pak Widi seperti ini, ya. Perhatikan pengumumannya apa, terus di panduan umum, panduan materi apa, nanti muncul di sini semua. Nanti kamu lihat, ya, selalu lihat apa pengumumannya Pak Widi. Nah, seperti ini hari ini Pak Widi infokan ini, info terbaru, nanti dibaca tugas perbaikan dan tugas offline. Mungkin di video enggak kurang jelas, tapi nanti kalau di YouTube kalian ngeklik akan lebih jelas, nanti dilihat aja. Nah, ini kalian tinggal klik aja
datamu di sini ada enggak? Kalau ada ya dikerjakan. Ya, di sini ada enggak? Nanti dikerjakan. Ya. Tolong hari ini yang belum mengerjakan segera dikerjakan. Nah, untuk info di sini ya, tutorial semua sudah Pak Udi sampaikan di sini semua. Jadi nanti tolong kerjakan apa yang Pak Udi infokan ya, semua ada di sini semua soalnya. Ya. Nah, tugas perbaikan di sini ya. Di sini materi. Ini materi juga sudah Pak Udi share di sini, tinggal di-download aja materinya Pak Udi apa saja. Ada materinya ini. Ya, materinya tinggal di-download. Kalau ini dalam bentuk YouTube ya. Terus untuk proses pengerjaannya ya, untuk proses pengerjaannya itu di sini. Untuk proses pengerjaannya di sini. Yaitu cara bergabung ya. Nah, di sini untuk proses pekerjaannya semua ada di YouTube semua. Jadi nanti kalian tinggal buka kemudian dipahami. Ada di YouTube yang sudah Pak Udi sampaikan. Nanti kalian baca aja. Hari ini biar Pak Udi fokus ke proses inventor aja ya. Hari ini Pak Udi mau fokus ke pengajaran inventor. Untuk tugas-tugas kalian bisa lihat di pengumuman dan cara pengerjaannya juga lihat di link YouTube-nya ya. Untuk hari ini ya, Pak Udi akan menerangkan tentang yang pertama ini modul praktikum CAD. Ini bisa kalian download ya, bisa kalian download di materi yang sudah Pak Udi share. Ada namanya modul praktikum CAD Inventor sama modul Inventor 2017. Ya. Hari ini Pak Udi mau ngajari tentang ini. Tentang constraint. Kemarin sudah Pak Udi ajari tentang constraint belum? Belum ya, untuk M3. Karena Pak Udi kemarin tinggal, Pak Udi hari ini akan ngajari ini tentang constraint. Toolbar constraint. Ya. Apa itu Pak constraint? Toolbar constraint adalah ya, fungsinya adalah untuk mengedit atau membuat garis-garis yang tidak beraturan, garis-garis yang miring, yang gambarnya asal miring kanan, miring kiri, tapi nanti setelah kita constraint, kita modifikasi dengan constraint, nanti berubah menjadi garis yang tegak, sisinya sama, berjajar sama, ya, atau masuk ke satu titik sama tanpa kita move. Ya, ini kelebihan constraint. Ya, jadi dengan constraint ini kita bisa memodifikasi gambar, mengedit gambar dengan begitu gampangnya. Sebagai contoh, toolbar constraint apa saja Pak? Yang pertama coincident constraint. Misalnya seperti ini, kalian ada gambar membuat lingkaran, kemudian ada garis selengkung di sini. Nah, Pak Udi minta untuk garis ini bisa nempel di tengah ini. Kalau kalian tidak menggunakan coincident constraint, yang terjadi adalah garis gambar ini atau garis selengkung ini, the geret paske ini tidak akan bisa sempurna nempel di tengah ini. Tapi dengan menggunakan coincident constraint, kami bisa meletakkan ini langsung nempel di sini sempurna, pas di senternya. Apakah kamu ambil ujungnya yang bawah atau ujung atas bisa nempel sempurna di sini. Contoh seperti ini. Ini sebelum di constraint. Ini setelah Pak Udi klik constraint, langsung nempel di sini. Langsung Pak Udi praktekkan, ya. Pak Udi praktekkan di inventor. Perhatikan, Pak Udi buka inventornya. Coincident constraint. Langsung dipraktekkan Pak Udi untuk inventornya. Perhatikan, seperti biasa langkah pertama sebelum ke new, ya, ya. Silakan pilih project. Pilih project. Langkah pertama pilih project. Langkah kedua, pastikan projectmu aktif. Ya, project yang mana Pak? Kelasmu M3 ya. Kamu aktifkan yang M3. M3 diaktifkan dengan cara di-apply. Cina. Kalau sudah berpindah ini berarti saya pastikan bahwa proyekmu sudah aktif di sini. Tinggal di done. Ya. Terus setelah proyek aktif kita ke file new, pilih new. Kemudian kita pilih icon di sini. Pilih template yang satuannya milih yaitu metrik. Pilih metrik. Kemudian pilih standar milimeter IPT, klik aja. Klik standar milimeter IPT. Kemudian kalian create. Ya, kemudian di create. Kita tunggu sebentar.
Ya, kita tunggu sebentar. Ada yang proses itu cepat, langsung kebuka inventornya. Ada yang butuh waktu sekitar 5 menit sampai 6 menit. Ya, sabar ditunggu. Tergantung dari spek komputernya. Karena apa? Karena inventor itu cenderung berat pada saat awal aja. Tapi setelah digunakan, setelah jalan, ya biasa seperti AutoCAD atau jaringan. Ya, awal aja pada saat buka itu loadingnya cukup lama. Jadi nanti kalau sudah di lab, sudah pembelajaran di lab, pada saat buka inventor kalau lama nggak usah protes karena memang masing-masing komputer berbeda. Ada yang cepat lihat langsung ngebuka, ada yang masih nunggu prosesnya. Ya, oke, kalau sudah kita ke sini, setiap kita gambar harus kita arahkan di pojok kiri, namanya Start 2 Disket. Kita klik. Kemudian kita pilih apakah di pandangan atas, pandangan depan, atau pandangan samping. Kita pilih salah satu. Ya, Pak, saya mau di pandangan depan aja, Pak. Ya, saya ingatkan lagi kalau pandangan depan namanya adalah XY plane. Ya, kalau pandangan atas namanya XZ plane. Kalau di pandangan samping namanya YZ plane. Ya, kita mulai untuk pandangan depannya aja XY plane. Berarti kan Pak Udi. Ya. Nah, yang kita pelajari adalah ini, constraint ini. Nanti Pak Udi ajari semua constraint ini Pak Udi praktekkan. Kalau kemarin Pak Udi sudah ajari line, circle, arch, rectangle, fillet, ya. Terus hari ini Pak Udi akan ajari tentang constraint. Hari ini Pak Udi belajar ini, ya, ngajari kalian tentang coincident constraint, yaitu menjadikan satu titik pada saat ada dua titik yang berbeda kita jadikan satu bisa lingkaran satu sama garis atau S-polyline atau garis yang melengkung misalnya. Kita buat lingkaran seperti ini. Misalnya Pak Udi buat lingkaran sembarang di sini, sembarang aja. Kemudian Pak Udi buat line tapi tidak lurus, saya gunakan S-polyline. Saya buat di sini kayak gambar tadi. Melengkung, kayak agak lurus, melengkung. Terus melengkung sini, bengkokkan gini juga nggak masalah. Tergantung gerakan tanganmu. Nah, ini contoh aja. Ya. Seperti ini. Nah, misalnya gini. Terus kamu disuruh meletakkan, kalian disuruh meletakkan ini, nempel di sini, pas di tengah. Kalau kamu gini kan, pas-pas ke sini, kelihatannya pas, tapi setelah kamu zoom, dia nggak pas. Oh, masih kurang. Bertambahkan lagi, dia nggak bisa sempurna. Kesuwen. Ada caranya apa Pak? Ini, menggunakan ini. Ada caranya, yaitu menggunakan fasilitas ini. Menggunakan fasilitas constraint yang kita sebut sebagai coincident constraint. Yaitu meletakkan titik ini pas di sini. Nah, saya ulangi, bisa meletakkan titik di bawah ini, tapi pilih aktifkan dulu coincident constraint. Ujung ini kamu tempelkan di sini. Nah, pas. Ya. Atau mungkin kamu bisa ambil ini. Nah, ini tempelkan di sini. Dia akan mencari titik sendiri dan dia akan sempurna. Itu namanya coincident constraint. Ya, namanya coincident constraint. Terus yang kedua, ada namanya parallel constraint. Ya, parallel constraint itu apa, Pak? Parallel constraint fungsinya adalah untuk membuat garis saling berjajar, padahal salah satu garisnya sudutnya berbeda. Seperti ini contohnya. Ya, saya ulangi, parallel constraint ya, fungsinya adalah untuk mensejajarkan sebuah garis terhadap objek lain. Kita gunakan ini. Ya, parallel constraint untuk mensejajarkan garis terhadap objek lain yang objek lain itu berbeda sudut. Tapi setelah kita gunakan parallel constraint itu bisa sejajar dan persis. Sebagai contoh misalnya Pak Udi buat ini. Ya, saya geser sedikit. Pak Udi buat ini, satu garisnya gini. Ya. Terus garis yang kedua adalah seperti ini. Lurus. Ya. Terus saya miringkan seperti ini, sembarang, dan satu sini. Misalnya gini. Ya, misalnya contohnya gini. Kemudian Pak Udi buat
garisnya beda. Maksudnya berbeda di sini adalah tidak sejajar dengan ini. Tak garis sembarang. Tapi Pak Udi minta ini nanti harus berjajar dengan ini. Atau ini nanti harus paralel dengan ini. Bisa Pak? Bisa. Caranya Pak, saya pakai ini. Namanya parallel constraint. Sebelum Pak Udi lanjutkan, di HP-mu tertampil kan Pak Udi buka inventor dan menerangkan tentang constraint. Salah satu mewakili. Ya. Oke, Pak Udi lanjut lagi. Pada saat kalian pilih parallel constraint, kalian bisa mensejajarkan ini sama ini secara otomatis, langsung berjajar dan benar-benar sejajar. Saya ulangi, pada saat kalian mau mensejajarkan ini dengan garis miring ini, kalian cukup ngeklik parallel constraint, klik garis miring, klik yang akan dibuat acuannya, ini. Ini kalau mau mensejajarkan dengan ini. Ya. Pak, apakah bisa ini saya sejajarkan dengan ini? Bisa. Tinggal klik parallel constraint, klik garisnya tadi, klik yang mau disejajarkan, yaitu ini. Otomatis dia akan sejajar. Entah itu dimasuk ke dalam atau di luar, tapi dia sejajar. Terus kamu mungkin akan tanya, Pak, apakah bisa ini disejajarkan dengan horizontal juga? Bisa. Tinggal klik parallel constraint, klik garis yang akan disejajarkan, klik garis patokan horizontalnya tadi, klik. Nanti dia akan berjajar secara horizontal. Inilah enaknya kita menggunakan fasilitas inventor yang kita sebut sebagai constraint tadi, memodifikasi menggunakan constraint. Jadi membuat garis yang tadi sembarang bisa tertata rapi, padahal kita tinggal satu klik saja. Kita tidak usah muter-muter ngepaske, memparalelkan, nggak usah. Kita cukup klik paralel, arahkan pada yang mau diparalelkan, udah sejajar sendiri. Ya, itu yang nomor 2, namanya parallel constraint, fungsinya untuk mensejajarkan sebuah garis terhadap objek lain. Yang ketiga, ya sekalian mau diajari tangan. Ya, apa Pak fungsi dari tangan? Fungsi dari tangan adalah untuk menyinggungkan dua buah objek lingkaran dengan lingkaran atau lingkaran dengan garis. Ya, tunjukkan materinya adalah ini. Nanti bisa kamu download materinya, bisa kamu pelajari karena bentuknya PDF cukup gampang. Ya, tadi yang kedua adalah parallel constraint, yaitu mensejajarkan sebuah garis terhadap objek yang lain seperti ini. Tadi Pak Udi sudah menjelaskan. Yang ketiga adalah tangan constraint, fungsinya untuk menyinggungkan dua buah objek lingkaran dengan lingkaran. Lingkaran ketemu lingkaran iso nempel. Lingkaran ketemu garis iso nempel secara otomatis. Tapi syaratnya kamu harus mengaktifkan tangan constraint. Kalau tempelkan manual tidak akan nempel secara tepat. Tapi kalau kamu pilih tangan constraint, dia akan nempel secara sempurna. Plug nempel sebagai tangan. Lingkaran ketemu lingkaran juga bisa, lingkaran ketemu garis juga bisa. Kita buktikan. Kita gunakan tangan constraint. Pak Udi arahkan lagi ke inventor. Pak Udi buka lagi inventornya, ya. Pak Udi buka lagi inventornya. Perhatikan caranya. Ya. Pak Udi buat garis seperti ini, sembarang. Yang satu seperti ini, lurus. Yang satu ke bawah, sembarang. Saya oke. Kemudian Pak Udi buat lingkaran. Lingkarannya juga sembarang. Yang satu kecil di sini, kecil aja di sini. Yang satu agak besar, yang satu agak sedikit besar, bukan besar seperti ini, agak sedikit aja. Nah, ini mau saya tempelkan, ini saya tempelkan ke sini, ini saya tempelkan ke sini, ini saya tempelkan ke sini, atau saya mau buat lingkaran lagi, sini. Ya, lingkaran mau saya tempelkan lingkaran, bisa Pak? Bisa. Kita buktikan. Tapi saya harus mengaktifkan yang namanya tangan constraint. Perhatikan Pak Udi. Klik tangan constraint. Saya klik tangan constraint. Lingkaran besar saya klik. Acuan yang akan saya sentuhkan saya klik, yaitu garis vertikalnya. Otomatis dia nempel dan sempurna. Ya, sempurna nempelnya. Ya. Kalau kamu bergeser pelan-pelan nggak akan bisa nempel sebagus ini.
Ya, dia nempel benar-benar nempel plug. Ini juga bisa. Klik, ini akan nempel sempurna di sini. Ya, tapi kalau ini misalnya Pak lingkaran ketemu lingkaran apa bisa? Bisa. Dia langsung nempel. Oh, nempel. Terus lingkaran 2 ini saya tempelkan di sini bisa Pak? Bisa. Yang penting ini aktif dulu. Ya, tangan konstrennya aktif. Dia nempel di sini. Nah, nempel. Ini yang Pak disebut sebagai tangan konstren. Ya. Misalnya Pak ini saya tempelkan di sini apa bisa? Bisa. Dia nempel, dia mencari titik sendiri. Ya, dia akan mencari titik sendiri. Ini proses dari tangan konstren tadi. Ya, yaitu fungsinya adalah untuk menyinggungkan dua buah objek lingkaran dengan lingkaran atau lingkaran dengan garis. Seperti ini. Lingkaran dengan lingkaran nempel langsung, lingkaran dengan garis juga nempel langsung. Itu yang ketiga. Ya, yang keempat Pak sekarang, collinear constraint. Apa Pak collinear constraint itu? Pak Udi aktifkan lagi untuk PDF-nya, untuk materinya. Collinear constraint fungsinya untuk menempelkan atau meratakan dua buah garis, ya, untuk menempelkan atau meratakan dua buah garis, di mana garis itu akan nempel dan sejajar. Kalau ini tadi, ini kan hanya mensejajarkan, tapi kalau yang collinear constraint, ya mensejajarkan, ya menempelkan garis yang tadi. Ini garis bantu misalnya. Ini garis asli ini. Pak Udi bisa menempatkan ini nempel di sini dan lurus. Menempel. Ya, roto. Namanya collinear constraint. Kita buktikan menggunakan inventor. Menggunakan fasilitas collinear constraint. Pak Udi buka lagi untuk inventornya. Pak Udi buka yang collinear constraint. Nah, misalnya Pak Udi mau membuat ini, posisinya adalah ini, gambarnya seperti ini. Ya. Contoh ini aja, kebetulan sudah ada. Nah, ini Pak Udi besar. Ya. Ini, ya, saya hapus saja. Saya mau buat garisnya miringnya sembarangan. Perhatikan Pak Udi, miringnya rak podo, ya, tidak sama. Miringnya tidak sama, tidak sejajar. Terus Pak Udi mau menyamakan ini sama ini tidak sejajar tapi nempel. Terus ono sisone. Saya pakai ini. Collinear constraint. Saya klik lingkaran ini. Saya klik gambar yang sebagai patokan. Dia langsung lari di sini. Lurus. Nempel persis. Saya ulangi. Pak Udi pilih collinear constraint. Saya klik garis yang akan saya satukan dengan, saya tempelkan dengan miring yang ini sebagai objek utamanya, dia akan langsung nempel. Ini juga berlaku untuk vertikal. Pak Udi misalnya pakai collinear constraint lagi, ini saya tempelkan di vertikal, dia langsung nempel secara vertikal. Ini juga berlaku untuk horizontal juga. Saya pilih collinear constraint, saya ambil garis ini, saya samakan dengan horizontal, dia langsung sejajar secara otomatis. Ya. Inilah enaknya kita menggunakan fasilitas inventor dengan memodifikasi menggunakan constraint tadi. Ya, sudah ada 4 constraint yang Pak diajari. Yang pertama tadi adalah coincident constraint, menempatkan titik ke titik dengan objek lain tepat. Ya, parallel constraint mensejajarkan garis yang tidak sejajar menjadi sejajar persis, tinggal sekali klik aja. Sedangkan tangan constraint adalah menempelkan lingkaran ke lingkaran atau menempelkan lingkaran ke objek lain atau garis secara sempurna. Sedangkan collinear constraint adalah fungsinya untuk menempelkan garis yang tidak rata menjadi segaris dan nempel. Ya, ini namanya adalah collinear constraint. Terus yang kelima sekarang, perpendicular constraint. Apa Pak fungsi perpendicular constraint? Pak Udi bukakan materinya lagi, biar nanti lebih jelas. Karena ini saya rekam, jadi nanti hasil rekamannya Pak Udi share di link YouTube-nya. Ya. Perpendicular constraint, perhatikan. Perpendicular constraint fungsinya adalah untuk membuat dua garis menjadi saling tegak lurus. Maksudnya gimana Pak? Untuk membuat dua garis menjadi saling tegak lurus. Misalnya contohnya, Pak Udi gaya garis, ini horizontal, ini vertikal, ini vertikal. Tapi sisanya tak miring ke sembarang. Nah, garis biru sama merah ini, saya bisa langsung buat tegak lurus seperti ini, hanya dengan cara mengeklik sekali aja perpendikular. Ya,
Saya ulangi, Pak Budi bisa membuat garis biru dan merah ini yang tadi menyudut menjadi tegak lurus secara otomatis. Hanya dengan mengklik perpendicular constraint. Perhatikan caranya. Pak Budi buka inventor lagi. Ya, Pak Budi buka inventornya lagi. Terus saya praktekkan yang tadi menggunakan perpendikular. Pak Budi buat lingkaran aja lagi sembarang. Seperti ini, ya, ke bawah, miring, terus saya tempelkan gini. Ya, yang satunya Pak Odi buat gini, biar nanti tahu perbedaannya. Sensi miring ke sini, sensi miring sembarang, Sorano gak ada sudutnya pokoknya. Pak Odi asal tarik, 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 tarik. Dua garis ini dua garis yang berbeda. Ini jelas sudah tegak lurus, ini jelas tegak lurus. Tapi Pak Udi minta ini sama ini nanti dibuat tegak lurus juga. Kalau kamu membuat garis ini terus bersambung ini kesesuaian. Ada fasilitas namanya adalah tangan perpendicular constraint. Yaitu membuat dua garis saling tegak lurus. Pak Udi klik. Garis ini saya klik, garis ini saya klik. Lihat apa yang terjadi. Dia langsung menjadi tegak lurus. Ya, saya ulangi. Saya gunakan perpendicular constraint. Saya klik vertikal, terus klik garis miring tadi. Nanti jadinya tegak lurus, 90 derajat. Ini juga berlaku untuk ini. Ini tadi sudutnya sembarang. Gambarnya Pak Udi agar sembarang. Tapi saya minta ini nanti jadinya 90 derajat, ini jadi 90 derajat, ini jadi 90 derajat, ini jadi 90 derajat. Secara otomatis. Bisa Pak? Bisa. Saya pilih ini. Perpendicular constraint. Saya klik. Garis pertama saya hubungkan dengan garis kedua, langsung jadi 90 derajat. Garis kedua saya hubungkan dengan garis ketiga, langsung menjadi 90 derajat secara otomatis. Garis ketiga saya hubungkan dengan garis yang ketiga, langsung menjadi 90 derajat. Ini juga sudah terbentuk 90 derajat. Ya. Otomatis menjadi jajaran gijang. Dia tegak 90 derajat tapi dalam kondisi miring. Tapi kan ini 90, ini 90, ini 90. Ini Pak Udi gunakan yang namanya perpendicular constraint. Oke, Pak Udi lanjut lagi untuk materi berikutnya. Masih di constraint. Untuk materi perpendicular constraint sudah. Berikutnya apa Pak? Berikutnya ini. Ya, perpendicular constraint sudah. Coincident constraint Pak Udi tidak usah ngajari karena sama dengan poin nomor 1 tadi. Hampir sama dengan ini. Coincident constraint. Cuman bedanya kalau ini titik ke titik, kalau ini adalah memindahkan dengan objek bisa di luar, tempel ke luar, atau di bagian menyamakan di center yang luar. Ya, tadi nggak usah terangkan karena sama. Consider constraint atau concentric constraint membuat dua lingkaran atau arc menjadi satu titik. Ya, ini sengaja titiknya berbeda, iso nempel satu titik. Ya. Sama dengan yang tadi, Pak Udi nggak jelaskan. Langsung ke sini aja, horizontal constraint. Horizontal constraint adalah fungsinya untuk membuat garis menjadi horizontal atau sejajar dengan sumbu X, itu horizontal constraint. Misalnya Pak Udi buat garis miring merah ini. Miringnya sembarang. Terus Pak Udi klik. Nanti jadinya adalah langsung jadi horizontal, lurus. Ya, horizontal lurus, sejajar dengan sumbu X. Ya. Kalau Pak Udi pilih yang vertical constraint, ya kebalikan dari horizontal. Kalau vertical constraint, misalnya saya membuat garis merah miring seperti ini. Kemudian Pak Udi klik vertikal, ini secara otomatis akan menjadi tegak secara otomatis. Ya, kita buktikan antara horizontal constraint dan vertical constraint. Perhatikan Pak Udi. Ya, Pak Udi buka untuk materinya. Saya buka inventornya lagi. Ya, buka inventornya lagi. Saya buat di sini. Ya, saya buat di sini untuk misalnya Pak Odi membuat garis seperti ini. Nah, garisnya sembarang gini. Sembarang gini. Yang satu garisnya gini. Sama-sama miring. Ini mau saya jadikan horizontal, ini mau saya jadikan vertikal secara tegak dan sejajar. Bisa Pak, bisa. Saya gunakan ini. Ya, namanya adalah horizontal constraint. Ya,
Saya klik horizontal constraint, saya klik garis miring ini. Nanti dia otomatis akan menjadi horizontal, perhatikan. Sedangkan ini mau tak jadikan vertikal atau tegak. Saya butuh aktifkan ini dulu, vertical constraint. Saya klik garis miring ini, akan menjadi berdiri. Nah ini misalnya saya gabung menjadi seperti ini, misalnya Pak Udi ada buat garis seperti ini. Satu ke sini, satu ke sini, satu ke sini, satu ke sini. Terus gambarnya pokoknya sembarang, ora teratur. Ya, ini sama ini itu belum sejajar. Ya, Pak Udi akan buat ini sama ini bisa sejajar. Saya gunakan ini, horizontal constraint. Garis ini sama ini itu bisa menjadi horizontal. Saya ulangi, tadi gambarnya gini, iki sama bawah, ini Pak Widi mau luruskan menjadi horizontal. Saya butuh ini aja, horizontal constraint saya klik, yang miring atas ini saya klik jadi horizontal, perhatikan. Yang ini saya klik juga jadi horizontal. Ya, ini sama ini mau saya jadikan vertikal seperti ini. Bisa Pak, bisa. Saya pilih ini, aktifkan vertical constraint. Saya klik. Ini saya klik dulu. Tegak, ini juga saya klik. Tegak. Secara otomatis. Ya, begitu gampangnya kita membuat garis yang tadi gambarnya ngawur, sembarang. Setelah kita gunakan constraint menjadi garis yang rapih sekali. Sejajar, tegak lurus, dan benar-benar sempurna di sini. Padahal tadi garisnya menceng-menceng. Inilah enaknya kita menggunakan fasilitas constraint. Yang terakhir, Pak Udi ajari ini namanya equal, ya, namanya equal. Pak Udi buka lagi untuk materinya, namanya equal. Fungsi dari equal adalah menyampaikan objek. Sekalian Pak Udi tunjukkan di sini. Fungsi dari equal adalah untuk menyamakan objek. Objeknya bisa berupa lingkaran, bisa berupa kotak, bisa berupa garis atau bentuk lain. Misalnya, Pak Udi punya lingkaran diameternya 6,5. Ya. Terus yang lainnya anggar gawe lingkaran cilik, yang lainnya anggar gawe lingkaran gede, mungkin sisi gede Pak. 3 lingkaran ini nanti saya jadikan sama, yaitu 6,5. Tinggal sekali klik dengan menggunakan equal constraint atau tanda sama dengan, saya bisa menyampaikan objek yang kecil ini sama dengan ini. Objek yang ini diameter besar akan sama dengan ini. Kita praktekkan menggunakan equal constraint. Perhatikan Pak Udi. Langsung Pak Udi praktekkan menggunakan equal constraint. Saya buka equal constraint-nya. Pak Udi buat lingkaran. Lingkarannya sembarang. Tapi kita kasih diameter. Saya besarkan. Ya. Diameternya misalnya tak buat 40 atau 50 lah. Misalnya diameternya 50. Perhatikan. Terus Pak Widi punya buat lingkaran lagi, kecil di sini. Kecil aja. Yang satu agak besar. Yang satunya besar sekali. Yes. Besar sekali. Nah, dengan bantuan equal constraint ini, saya bisa menyampaikan lingkaran ini sama dengan ini, 50. Lingkaran yang agak besar ini tak samakan dengan ini. Lingkaran yang besar tadi tak samakan juga dengan ini. Bisa Pak, bisa. Dengan sekali klik, saya pilih ini, equal. Perhatikan Pak Budi. Saya klik equal. Lingkaran kecil ini saya pilih dulu, saya klik dulu. Yang digunakan sebagai referensi untuk disamakan kemudian diklik, yaitu 50. Ini akan menjadi 50. Pak, saya nggak percaya kalau ini 50. Oke, kita klik dimension. Perhatikan, sama persis 50. Ya. Terus saya buat ini, saya pilih equal lagi. Ya, ini yang tidak sama dengan ini, mau saya samakan lagi dengan ini. Klik. Nanti jadinya sama, 50. Nggak percaya Pak, cek dimension. Oh, 50. Yang terakhir, garis besar ini, gede depor ini, saya samakan dengan ini juga. Saya pilih ini, aktifkan equal lagi. Garis lingkaran besarnya saya klik, saya samakan dengan yang 50. Perhatikan. Oh, dia menjadi sama.
kecil 50 juga. Ya. Inilah keistimewaan kita menggunakan constraint dari hal-hal yang tidak mungkin tadi diameter gede dipadake tinggal sekali klik ya. Ini berlaku juga untuk garis juga rectangle. Misalnya, Pak rectangle apa bisa? Bisa. Misalnya Pak Widi buat rectangle, ukurannya misalnya Pak Widi buat misalnya 100 sama 50. Contoh 100 sama 50. Terus Pak Widi gaya lingkaran. Coba ini kita coba buat lingkaran sembarang di sini. Sembarang. Ini juga sembarang. Apakah lingkaran ini bisa kita samakan apa tidak? Kita coba. Ini ya. Tapi ini kan harus milih satu-satu. Ya, ini harus milih satu-satu. Nah, jadi ngeklik ini harus milih satu-satu. Ini baru bisa jadikan sama. Ini juga harus milih satu-satu. Baru bisa menjadi sama. Ya. Tapi kalau sudah dibuat yang kecil nggak bisa. Jadi dia hanya melihat pada sisi sampingnya. Ini samakan dengan ini. Bisanya seperti itu. Jadi dia per item garis. Itu juga berlaku untuk garis juga. Misalnya Pak Odi buat garis ini. Ya. Satu garisnya tingginya adalah 200. Ya. Terus Pak Odi buat lagi garis. Yang satu kecil. Pendek. Sembarang ukuran. Terus yang satu lagi panjang. Agak panjang. Separuh deh. Yang satu lagi panjang banget. Ini, pol dhuwur. Nah, Pak Udi mau menyampaikan ini sama dengan ini samakan dengan ini. Dengan bantuan equal, ini saya samakan. Ini juga saya samakan. Walaupun tidak berjajar, tapi ukurannya dia sama. Artinya tidak sejajar, tapi ukurannya sama. Ini 200, ini juga 200. Ya, ini juga 200. Ya, sedangkan ini juga 200. Ya. Ini yang Pak Udi sebut sebagai equal constraint, yaitu membuat objek menjadi sama persis hanya dengan sekali klik. Sebelum Pak Udi lanjutkan, ya, ada yang ditanyakan seputar constraint? Mungkin ada yang perlu ditambahi lagi atau Pak saya belum paham yang ini atau yang ini, silakan kalian informasikan. Jangan khawatir, rekaman ini Pak Widi langsung nanti saya siapkan untuk kalian bisa lihat linknya di YouTube. Ya, bisa kalian lihat nanti. Nanti rekamannya nih saya buatkan linknya. Sudah cukup jelas ya? Halo, salah satu bisa mewakili? Sudah Ya, cukup Pak. jelas ya? Oke. Satu lagi. Sudah. Ya? Sudah ya? Oke, satu lagi contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir adalah ini. Misalnya Pak Widi mau membuat ini, ya, garisnya ini. Ini miring sembarang, ini sembarang. Tapi ini mau saya rubah menjadi bentuk seperti ini, tapi ada ukurannya. Bentuknya tadi ini awalnya, perhatikan, saya kecilkan. Bentuk awalnya itu ini, buat garis sembarang. Terus setelah saya modif menggunakan constraint horizontal, parallel constraint, menggunakan pendikular, saya kasih dimensi, itu bisa menjadi bentuk seperti ini. Padahal awalnya gini. Bisa Pak, bisa. Kita praktekkan langsung. Nah, langkah-langkahnya untuk membuat ini adalah kita nanti baca langkahnya ini. Kita praktekkan langkah-langkah yang ada di sini. Tapi sebelumnya kita buat gambarnya ini dulu. Miring ke atas, ke kiri, ke bawah, tutup. Ya. Kita masuk ke inventor. Ya, Pak Budi langsung praktekkan ini di sini. Ya, Pak Budi langsung praktekkan. Pak Budi buka inventor. Saya buatkan di sebelah aja sini. Ya. Pak Budi buat garis yang sembarang tadi. Sembarangnya tadi seperti ini. Ya. Saya kecilkan sembarang pokoknya.
Ya, miring sedikit sembarang. Ini juga miring sembarang. Sembarang. Ini miring sembarang. Miring sembarang. Ini juga miring sembarang. Ini sebagai contoh. Perhatikan Pak Udi. Garisnya kayak gini. Pak Udi buat garis sembarang seperti ini. Ya, nanti akan Pak Udi rubah menjadi bentuk seperti ini. Ya, menjadi bentuk seperti yang Pak Udi infokan tadi. Yaitu bentuknya nanti seperti ini. Ya. Tapi langkah-langkahnya lihat ini. Langkah-langkahnya lihat ini. Ya. Ubah garis dengan constraint horizontal, paralel, dan pendikular. Jadi perintah yang harus kalian gunakan adalah constraint horizontal, constraint paralel, dan constraint perpendikular. Langkah pertama adalah klik constraint horizontal, kemudian klik garis 1. Langkah pertama Pak Widi klik constraint, kemudian klik garis 1. Ini garis 1, ini garis 2, ini garis 3, ini garis 4. Ya. Garis 1 saya constraint, ya. Saya luruskan secara horizontal, kemudian disuruh memberikan ukuran 40 mili. Langsung saya kasih ukuran 40 mili. Terus garis kedua, saya sudutkan garis pertama, ketemu garis kedua, saya sudutkan, kasih dimensi, sudutnya 60 derajat. Kemudian garis kedua, saya paralelkan ke garis 4. Perhatikan, garis kedua, ini, saya sejajarkan dengan garis keempat. Ini saya sejajarkan dengan ini. Ini kan gambar asli ini. Nanti akan jadinya seperti ini. Kemudian saya pilih constraint pendikuler untuk menyudutkan ini ketemu ini. Saya sudutkan garis kedua dengan garis ketiga. Saya sudutkan 90 derajat. Kemudian ujung sini sama ujung bawah saya kasih dimensi 60 derajat. Kita praktekkan yang pertama ini dulu. Klik constraint horizontal, klik garis 1, beri ukuran 40, kemudian disudut 60 derajat. Saya praktekkan langsung. Menggunakan inventor. Masih menggunakan fasilitas constraint. Perhatikan. Ini ilmu yang sangat berharga sekali. Perhatikan Pak Udi. Kalau kemarin belajar AutoCAD, kita belajar inventor. Begitu indahnya. Kalau kalian perhatikan prosesnya. Pak Udi mau buat langkah pertama ini menjadi horizontal. Saya harus gunakan ini kalau pengen horizontal. Namanya horizontal constraint. Ini saya klik garis pertama. Dia akan menjadi horizontal. Perhatikan. Klik menjadi horizontal, saya besarkan. Setelah menjadi horizontal, ada perintahnya tadi adalah kasih dimensi 40. Klik dimension, klik garisnya ini, terus kamu klik, ketik 40. Nah, jadinya seperti ini. Pak ini kok gini, nggak usah khawatir, abaikan aja ini. Ya, abaikan aja, biarkan ini berjalan sesuai dengan gambarnya. Setelah ini jadi horizontal dan sudah menjadi 40, kamu disuruh atau kalian disuruh menyudutkan ini sama ini sudutnya 60 derajat. Klik dimension lagi. Ini sama garis miring sudutnya adalah 60. Mau dipilih 60. Oke, sudah 60. Nah, kemudian suruh mensejajarkan garis kedua dengan garis keempat. Garis kedua dan garis keempat, ini 2 dan 4 itu disejajarkan. Iki sejajar dengan ini. Caranya Pak, pakai ini. Namanya parallel constraint. Ini saya jajarkan dengan ini. Ya. Gambarnya nggak masalah, ya. Pak, ini kok gambarnya lari di sini. Kalau pengen nggak lari, ini ditinggikan dulu. Ya, dimensi ini sama ini Pak Udi tinggikan dulu. Tadi kan mintanya 60, kita coba tinggikan 60 dulu. Nah, ya nanti sudutnya bisa kita buat. Setelah itu sudutnya kita 60 derajat kan sudah. Nah, habis itu ini kita paralelkan, sejajarkan dengan ini. Nah, ini sudah sejajar. Ini sudah Pak Udi sejajarkan dengan ini. Nah, tinggal ini. Ya. Ini ukurannya kan berbeda. Ini kita buat ini menjadi 90 derajat, kita pakai ini. Namanya perpendicular constraint. Ini saya sudutkan 90 derajat dengan ini. Nah, jadilah gambar yang sesuai kita inginkan, 40, sudutnya 60 derajat.
ini kita paralelkan sejajar dengan ini kita sudutkan 90 derajat dengan menggunakan perpendicular constraint. Jadilah gambar yang sesuai yang kita inginkan, yaitu sesuai konsep yang Pak Udi penginginkan, yaitu gambarnya jadinya seperti ini. Nah, inilah gambar jadinya. Ya, itu sampai ini aja Pak Udi bisa menjelaskan. Minggu depan Pak Udi lanjutkan ke penggabungan 3D menggunakan fasilitas gabungan antara perpendicular dan modify. Sebelum Pak Udi tutup, ada yang ditanyakan dulu, silakan. Tidak. Tidak. Kalau tidak, silakan nanti lihat YouTube-nya Pak Udi yang sudah Pak Udi share. Nanti Pak Udi hasil perekaman ini juga nanti Pak Udi share. Untuk yang belum mengerjakan tugas, tolong di-share, segera disuruh Pak Udi mengerjakan tugas. Langkah-langkahnya semua ada di YouTube yang Pak Udi share barusan tadi. Ya, tolong dilihat itu langkah-langkahnya. Pekerjaannya gampang sekali kok. Dan sudah Pak Udi aktifkan sampai hari ini sampai besok. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, Pak Udi cukupkan sekian.